sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, seperti biasa, Ibu tanya dulu dari materi sebelumnya gimana? Kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau sudah cukup? Gimana? Sudah cukupkah? Atau kalau praktikum kemarin gimana? Baik-baik saja praktikumnya? Aman, Bu. Aman, Bu. Tapi soalnya banyak betul. Soalnya banyak banget, Bu. Ya Allah. Nah, banyak, terlalu banyak. Slide-nya kepanjangan, Bu. Sampai harus dijelasin di handatnya tuh wajib per line lagi. Wajib per line? Iya, Bu. Tergantung kayaknya, soalnya saya kemarin nanya ke Asdos, nggak apa-apa dia berfungsi. Nggak apa-apa apa? Nggak apa-apa kenapa dia? Kalau yang di kemarin yang di function dia nggak apa-apa berfungsi karena kepanjangan lebih dari 20. Jadinya kalau misalnya dia emang bisa dijadiin satu, misalnya dia berurutan C out terus gitu beberapa line, itu nggak apa-apa katanya dijadiin satu. Kemarin soalnya sama semua ya? Iya, sama. Apa ya kemarin ya? Yang tentang matriks, Bu, nomor satunya. Nomor satunya matriks. Matriksnya 2D atau 1D aja? 2D, Bu. 2D. Tergantung input analyzer. Terus apa lagi? Manipulasi string. Sama ubah ke Romawi, Bu. Ya Allah. Itu satu jurnal ya? Dua, Ya, Bu. Jurnal modul 4. Ada 2 ya? 2 soal kan? Iya, Bu. Soalnya matriks. Soalnya ada 2, tapi yang nomor satunya beranak. Satunya disuruh ngurutin jumlah, ngurangin. Ada yang langsung selesai? Tentu saja tidak, Bu. Yang lain gimana? Ada yang langsung selesai? Nggak selesai, Bu. Yang nomor 1 cuma sampai perkalian doang. Kalau nggak selesai gitu biasanya dikasih waktu lagi ya untuk ini? Iya. Biasanya jurnal sementara dulu, terus nanti jurnal yang fixnya itu dikasih waktu. Tergantung asdosnya sih kapan dikasih. Ada yang besoknya, ada yang... Tapi udah pada ngumpulin? Udah sih. Udah, Bu. Berarti kan selesai kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah berjuang. Nggak apa-apa. Jadi ini logikanya mungkin ya yang dilatih terus ya tentang penggunaan matriks. Kemarin kan juga sudah ada sebenarnya di soal latihan, tapi nggak sempat kita kerjakan. Yang ada matriks mungkin kita transpose gitu kan, kita rubah. Belum ya kemarin kayaknya Iza udah ngerjain yang penjumlahan ya, enggak ya? Cuma nampilin aja. Iya, sama jumlahin. Tapi paling tidak sudah bisa menjumlahkan kan? Berarti ya apa baris dan kolom yang dijumlahkan. Oke, diurutkan. Oke. Tapi sudah selesai kan? Berarti sudah bisa. Ada yang perlu ditanyakan mungkin terkait soal dari asisten? Sudah oke ya? Iya, Bu. Sudah ngerti ya dengan codingannya sendiri berarti ya? Minggu depan tetap ada praktikum, Bu. Kenapa? Kalau minggu depan. Kamis besok, ya Jumat besok, Bu. Sama minggu depan ada praktikum. Minggu ini tanggal berapa ya?
Bu, minggu ini satu minggu sebelum Lebaran, Bu, masa ada praktikum? Kalau sekarang mungkin ada. Nah, yang minggu depan ini yang mungkin belum tahu. Ibu juga belum dapat info, kita liburnya kapan? Ada yang sudah dapat info? Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum juga ya. Sepertinya nggak ada libur kayaknya. Maksudnya tuh kita akan tetap kuliah, tapi mungkin liburnya itu pada saat cuti bersama aja sepertinya. Jadi cuti bersama itu kayaknya tanggal 12 ya. Kita kan lebaran insya Allah tanggal 13 gitu. Iya, Bu. 13 ya. Kayaknya cuti bersama itu dari 11 atau 12 gitu. Terus sehari setelah lebaran anggapan ya terus Seninnya masuk. Kayaknya lagi tanggal 17 itu sudah masuk lagi gitu. Kalau yang kita ya, maksudnya yang dosen, tapi nggak tahu kalau perkuliahan gimana. Belum ada info, nanti kalau ada info mungkin ya Ibu info di grup seperti biasa. Nanti kalau misalnya, kalau minggu ini sepertinya sih praktikum tetap ya, tinggal berarti yang tersisa satu yang materi terakhir pointer. Tapi kita belum tahu juga nanti kira-kira gimana nih yang minggu depan, belum tahu. Nanti tunggu info dulu ya, apa kuliah atau enggak, atau gimana, nanti tunggu info dulu. Oke, sip. Ada pertanyaan terkait materi Stra, gimana? Sudah nonton videonya Stra? Sudah, Bu. Gimana? Materi Stra kira-kira mudah ya? Kelihatannya sih mudah. Kelihatannya ya. Kulitnya mudah, tapi belum tahu dalamnya. Tapi nanti di jurnal praktikum pasti lain lagi, Bu. Enggak sih, lain sekali, tapi kan paling enggak kan udah pernah dicoba. Ayo makanya nyoba, ayo. Liza nyoba yuk. Masa yang nyoba Iza, Jaki, Kade. Itu aja. Ayo yang lain dong. Yang mau share screen boleh nih. Kita nyoba sama-sama. Dari penulisan dulu, dari struktur, struct. Ada yang perlu ditanyakan? Dari sintaknya. Ya, mudah sih struct ini. Sebenarnya struct ini mirip dengan tipe data, ya, maksudnya atau tipe data yang kita jadikan satu, ya, di sebuah fungsi yang dinamakan struct. Ya, jadi maksudnya ya kayak tipe data yang akan kita gunakan untuk satu fungsi, maksudnya satu program yang akan kita jalankan, ya. Jadi semua tipe data bisa kita taruh di situ dan bisa kita akses nanti, ya. Tipe datanya tergantung yang kita butuhkan. Misalnya contoh seperti di sini kita misalnya punya struct siswa gitu ya, punya atau mahasiswa gitu, mahasiswa tersebut berarti dia punya apa sih namanya, informasi yang membawa untuk mahasiswa tersebut. Misalnya kalau siswa di sini misalnya dia punya nomor induk, terus dia punya nama, dia punya nilainya mungkin ya, kalau nilainya yang perlu kita masukkan ya, atau perlu kita inputkan. Nah, apa namanya, di sini kita bisa kasih nama variabel yang lain, atau di sini ada siswa Budi di sini ya. Ya, boleh dikasih nama variabel. Nah, Budi ini, atau kalau di sini kan kita kasih nama struct siswa, ya, struct siswa inilah nanti yang akan kita akses, ya, yang akan kita akses siswa dot nomor induk, siswa dot nama, siswa dot nilai, ya. Jadi dari apa namanya, dari nama struct-nya ini, ya. Kalau dari struct dari apa namanya, penulisan di sini struct, nama struct, misalnya dia menunjukkan identitas struct tersebut. Terus variabelnya ya merupakan sepasang blok tempat di mana semua variabel dikelompokkan sebagai member ya, atau dia anggota dari struct tersebut. Atau kalau kayak tadi yang Ibu jelaskan, kalau misalnya mahasiswa berarti dia punya name,
dia punya nama, mungkin dia punya alamat, dia punya nilainya, ya. Terus di sini ada nama objek, di sini adalah tipe datanya dari deklarasi tersebut. Ya, kita bisa mendirikan banyak objek. Nah, terus jangan lupa setelah kita menutup kurung kurawal, ya, dan selalu itu dikasih titik koma, ya, atau selalu diberikan semikolon di sini nih. Jangan lupa, ya, selalu kita berikan semikolon di akhir dari kurung kurawal. Ya, kalau enggak berarti nanti dia error. Ya, terus di sini yang nama objek ini merupakan deklarasi yang menggunakan struct tersebut menjadi tipe data dari deklarasi tersebut. Ya, kita bisa mendirikan banyak objek di tempat tersebut, masing-masing dipisahkan oleh tanda koma, dan terakhirnya kita boleh atau harus menutup dengan semikolon. Jadi misalnya di sini Budi, terus Liza, misalnya koma, Budi, koma, Liza, koma, Iza, koma. Terakhirnya jangan lupa ditutup dengan semikolon. Ya, itu yang disebut sebagai nama objek. Ya, jadi pembuatan struct juga strukturnya seperti ini. Nah, ini objek, penjelasan objeknya. Jadi sama aja sebenarnya ya. Kalau di sini kita bisa menuliskan ini deklarasi objek di dalam deklarasi struct, ya. Kalau ini dia di luar dari struct. Ya, sebenarnya struct ini juga kita biasanya pakainya di luar main. Jadi dia mirip seperti fungsi, tapi dia ada di paling atas biasanya, ya. Jadi dia ada di sebelum fungsinya. Ya, jadi kalau kita mau membuat fungsi, jadi sebelum fungsi kita taruh struct dulu, fungsi custom, terus fungsi utama, ya, atau integer main-nya itu. Nah, kalau yang ini contohnya dia ada di dalam main, ya. Di dalam main di sini yang dijelaskan ini penjelasan objek. Jadi ada tadi yang misalnya Adi, Bambang, terus dia semikolon. Ini masih di dalam deklarasi struct. Tapi kalau maksudnya kenapa dia disebut di dalam deklarasi struct? Karena dia ada di setelah kurung kurawal dan dia di sebelum semikolonnya. Ya. Nah, sedangkan yang di luar atau di luar struct berarti dia akan mendeklarasikan di bawahnya, ya. Di enter lagi ada siswa Budi, Tono. Ya, siswa ini adalah nama struct-nya, terus dia punya objek, ya, objeknya siapa, Budi dan Tono. Ya, jadi misalnya si Budi ini punya pastinya dia bisa mengakses struct siswa di mana dia berarti punya ini ya, member isinya Budi, berarti Budi itu membawa ada nomor induk, ada namanya, ya, dan ada nilainya. Sama juga yang lain, berarti objek yang lain kayak Adi, Bambang, Tono juga punya akses untuk struct siswa, ya. Jadi dia boleh atau dia punya nomor induk juga, nama juga, dan nilai juga. Oke, ini dari penjelasan objek. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oh iya Bu. Apa namanya? Di bagian objek ini, apakah objek ini apa ya Bu? Maksudnya dia itu kayak sebuah variabel ya Bu ya, variabel yang bisa mengakses struct ini, berarti bisa mengakses semua variabel yang ada di dalam struct nanti. Gitu ya maksudnya objek. Jadi kayak gini nih, ya kan kalian bisa lihat nih. Misalnya Budi dot nomor induk, Rizky dot nama, Adi dot nilai ujian, ya. Ini dia setelah jadi kita misalnya kita membuat ini berhasil membuat deklarasi objeknya, ya. Untuk mengakses member struct dari objek tersebut kita membutuhkan member akses operator, diantaranya nama objek dan nama anggota variabel struct, ya. Tadi misalnya kita nama objeknya adalah Budi, saya berarti Budi dot nomor induk, berarti nomor induknya Budi yang diakses. Rizky dot nama, berarti namanya Rizky yang diakses, ya. Adi dot nilai ujian, berarti nilai ujiannya Adi yang diakses.
Boleh kalau kita mau coba, ayo kita coba sama-sama. Siapa yang mau mencoba? Nyoba yuk. Yang mau jadi volunteer, kita coba dulu sama-sama yuk. Siapa? Jaki kah? Kiki kah? Atau Iza kah? Atau Liza? Atau siapa yang mau? Siapa? Iya, saya dah, Bu. Boleh. Yuk kita nyoba sama-sama, maksudnya kita coba penggunaan struct-nya gimana. Yang supaya tahu gimana caranya kalau pakai member ataupun tidak, maksudnya kalau pakai objek atau tidak pakai objek. Kelihatan, Bu? Ya. Ini kita coba dulu, bikin struct-nya dulu. Struct, misalnya data. Ini kita nama mahasiswa deh. Mahasiswa tuh punya apa aja? Nama, ada NIM, ya mungkin dia punya nilai, udah cukup deh 3 aja. Nah, sekarang kita kasih nama, oke ini tanpa ini dulu ya, tanpa objek dulu. Boleh kalau mau pakai objek langsung boleh. Mau ditaruhin aja. Iya, Bu. Di sebelum semikolon berarti. Kasih nama objeknya terserah siapa aja. Enggak dia data Budi, Zah. Ya betul. Iya. Yang di main-nya itu, yang di main. Iya. Benar. Kita nama. Kita isi dulu ya, maksudnya misinya statis. Nanti kita coba isi pakai. Oh enak ya, kalau di sini udah ada di dot langsung keluar. Iya, Bu. Iya, misalnya apa gitu. Oke. Jadi, Bu. Oke, kita jalankan. Ya. Oh iya. Karena dia integer.
udah Bu. Ya, langsung masuk ya. Oke ya. Gimana? Ini kalau yang pakai objek ya. Iya Bu. Kalau misalnya nggak pakai objek gimana? Bisa nggak kira-kira kita coba? Enggak, jadi kasih aja MHS. Tapi MHS-nya di atas dihapus. Oke. Oh iya bisa. Mau ya? Nah, gitu dia. Itu perbedaannya ya. Sebenarnya kalau kita mau kasih objek atau tidak, bukan ngasih objek atau tidak ya, sebenarnya tadi penjelasannya adalah pada saat kita kasih dia MHS di atas ya, itu adalah deklarasi objek dalam struct. Tadi itu yang bedanya. Jadi deklarasi objek dalam struct itu yang tadi kalau MHS ada di sebelum semikolon ya. Nah, kalau misalnya yang kalian lakukan nih, yang terakhir ini, data spasi MHS ini adalah deklarasi objek di luar struct. Ya, jadi bukan dia pakai atau tidak pakai. Enggak, jadi ada dua tadi ya, ada dua. Yang pertama, tadi yang Iza bikin yang MHS-nya ada di atas ya. Nah, tapi di bawah juga di main ini tetap dia harus ada deklarasi MHS ini. Ngambil dia tetap. Nah, tapi kalau misalnya yang di luar struct, kita hanya akan mendeklarasikan yang data spasi MHS ini aja. Ya, kalau di dalam struct tetap kita tuliskan MHS itu yang tadi. Gitu. Itu dia. Jadi kalau sebenarnya tanpa deklarasi objek yang di atas itu tetap aja bisa jalan. Yang penting di bawah atau di luar struct dia harus tetap dideklarasikan seperti ini ya. Kita harus tetap ngambil nama struct plus kita kasih dia satu nama objek ya, terserah apapun itu. Nah, jadi nama objek inilah dia yang akan mengakses ya, atau nama MHS inilah dia punya nama, punya name dan punya nilai. Ya, akhirnya kita bisa tampilkan. Kalau misalnya sekarang kita inputkan dari user. Oh, sebentar Luki, gimana? Udah oke yang pertanyaan yang tadi? Oh, sudah Bu. Okay. Berarti enggak terbatas sih berapa banyak objek yang mau kita taruh tuh Bu ya. Betul. Jadi tadi pemisahnya hanya koma ya. Jadi MHS kayak tadi misalnya kalau Budi, Iza, Zaki misalnya, berarti pemisahnya hanya koma dan terakhir ada semikolon. Udah itu aja. Terus nanti misalnya ya, berarti kan ini kan MHS secara luas ya, maksudnya satu mahasiswa ini dengan nama Budi, NIM sekian, nilainya sekian. Nah, kalau sekarang misalnya kita coba masukkan data dari user atau user yang ngisi kan. Kalau ini kan kita statiskan kan, udah ada namanya Budi. Terus NIM-nya sekian, nilainya sekian. Ya. Kalau misalnya sekarang atau kita coba deh pakai banyak objek dulu deh. Kita coba pakai banyak objek dulu. Iya, Bu. Tapi berarti Bu, objek ini bukan variabel ya Bu ya? Bukan. Oh, berarti kayak berapa banyak yang bisa, berapa kali dia bisa diakses itu, atau berapa banyak? Jadi kayak misalnya gini, misalnya kayak Iza bikin ini ya, MHS 1, MHS 2, MHS 3, MHS 4. Berarti kita harus mengisikan data per mahasiswa gitu, Ki. Oh, Berarti hanya 4 kali maksudnya Bu? Betul. Maksudnya, nah sekarang nanti akan kita coba, sekarang ini kan kita masih statis dulu ya, kita coba dulu. Nah sekarang nanti kita coba pakai for, gimana kita ngubahnya. Jadi dengan satu objek kita bisa mengisi banyak mahasiswa misalnya.
Kalau ini kan kita dengan banyak objek, jadi satu objek isinya satu data. MHS1 punya satu data, MHS2 punya satu data, MHS3 datanya beda-beda misalnya ya. Nah, kalau misalnya nanti kita hanya punya satu objek, tapi mengisi banyak data, gimana caranya? Ini kita coba. Berarti pakai for nih, Bu. Nah, ini kita coba dulu. Ini kan masih yang statis dulu ya. Ayo kita jalankan dulu. Gitu ya. Jadi Anaknya, Bu. apa kurang, masih kurang ya? Biar lebih rapi Oh, tampilnya. biar kelihatan. Biar kelihatan ada 3 data ini ya. Jadi data yang pertama datanya Budi ya, yang kedua datanya Andi, dan yang ketiga datanya Ali ya. Ini kita masih coba dengan objek masing-masing. Nah, sekarang apa namanya? Nah, sampai sini ngerti ya? Maksudnya kita coba isi dia dengan objek masing-masing. Maksudnya salah satu objek punya satu data. Nah, sekarang kalau misalnya kita hanya punya satu objek, tapi kita mau mengisikan banyak data. Gimana caranya? Yuk kita coba. Apa yang harus kita lakukan? For. Before. Apanya yang kita for? Apa yang harus kita rubah? Misalnya kita mau ngisi untuk 10 mahasiswa, atau 5 deh dulu, 5 deh. Untuk 5 mahasiswa. Nah, apa yang kita for? Ini untuk apanya? Anaknya, Bu. Indeks untuk nyimpan arraynya. Jadi jadikanlah dia array. Belum kepikiran. Oke, coba dulu. Kasih masukan yang lain. Jadi Iza yang ketik. Enggak di namanya itu. Betul. Apa? Datanya yang banyak itu yang minggu satu nanti banyak. Berarti 5 data. Maksudnya? Jadi? Maksudnya berarti nanti ada 5 nama, 5 name, 5 nilai gitu. Oh iya. Nah. Itu maksudnya, Bu? Data MHS. Atau I. Kasih semikolon dulu MHS nilai ke I. Nilai ke I yang bawah. Nomor line 15, Dok. Oh iya, Bu. Bisa. Oke. Oh iya, inputannya belum. Inputannya belum. Ya, kita masukkan
Sini. Ini. Kita Oh iya. Kenapa nggak kita keluarin aja data MHS-nya, Ja? Yang mana, Bu? Yang line 15 Di sini. di paling atas, iya, setelah huruf awal, integer main. Oh, berarti nanti kepanggil deh anunya, Bu. Yang di sini tuh. Betul. Coba. Nama was not declared in this scope. Berarti MHS dot nama dong. Oh, iya. Apakah kita perlu kasih nama ke I atau enggak? Kayaknya enggak sih, Bu, karena Enggak sering. ya. Enggak. Cuman nanti gimana saja. Dinilainya sebelum arraynya. Integer for array. Nah, ayo dipikirkan sekarang. Kita ini mau Nilai di memasukkan nama sebanyak 5 kali loh ya. Kita mau. Berarti masukkan namanya itu di for. Betul. Oh, yang ini. Ya. Kenapa Tetap kita pakai nggak langsung masukkan di chain-nya aja itu yang ke I itu? ya CN-nya itu. Nah, ya tadi. Ya. Oke. Yang di integer nilainya belum selesai. Integer nilai di struct-nya. Arraynya. Diarraykan. Semuanya harusnya array di Iya sih. Sering pakai array. Oh iya, bisa. Nih, konsep selama ya. Terbingung. Langsung diserot. Langsung nampilin dia ya. Ya, Oke. Sampai 5 kali berarti ya itu ya. Nah, berarti kita bisa nampilinnya berarti bisa dibawa keluar ya. Saya nggak di dalam for. Oke. Ini masih 2, kebanyakan tadi ya 5 ya, harusnya 3 aja. Iya, Bu. Ya, salah. Ya, udah. Coba kalau si out-nya dikeluarin, bisa? Iya, Bu.
Kita ganti jadi 3 dulu atau 2 deh cukup. Tapi ini I-nya. Bisa. Di Yang salah? Oh, kamu mulai dari 1. Iya, apa? I-nya mulai dari 1. 1 ke 2 dong nanti. 2 dong. Kayaknya nggak ngaruh dari for-nya. Ini kayaknya nih. Apa yang perlu dilakukan? Apakah pada saat menampilkan kita perlu juga nge-for-kan lagi? Iya, kita for dulu. Kita for sih harusnya. Oh iya. Persis gitu. Nah, jadi oke. Ya, sip. Iya, udah Bu. Oke, sip. Tinggal diatur aja ya untuk ininya, apa namanya, tampilan. Dirapiin. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman Berarti bisa lihat ya. Kira-kira Bu, kelebihan pakai struct sama misalnya kalau kita pecah datanya kayak nama variabel sendiri, string variabel sendiri, nilai variabel sendiri, kira-kira dari ketimbang kita gabungin jadi satu di struct kayak gini Bu. Ini suaranya menggema, tapi yang Ibu tangkap perbedaannya ya, perbedaannya antara kenapa Iza sama Jaki satu tempat ya? Enggak Bu, beda. Satu tempat Bu di Lombok, tapi beda daerah. Masuk. Tadi Jaki pertanyaannya ini ya, yang Ibu dengar ya, kalau dari ini perbedaannya pakai struct dengan enggak pakai gitu ya, dengan yang biasa-biasa aja. Kedengaran Bu? Iya, jadi kayak apa ada lebihnya nggak sih, untungnya kalau pakai struct kayak misalnya data-data kayak gini, misalnya daripada kita pisah, misalnya nama satu variabel sendiri, name satu variabel sendiri, nilai satu variabel sendiri gitu Bu. Kayak misalnya Atau mungkin supaya lebih terstruktur aja ya. Ya, jadi gini, tadi kan struct ya, sesuai namanya juga ya, namanya adalah struct, di mana struct itu pasti struktur gitu ya. Nah, ini maksudnya tadi sesuai juga dengan ininya, penjelasannya atau pengertiannya si struct ini, dia digunakan untuk menggabungkan atau menjadi satukan tipe-tipe data yang digunakan di dalam satu pemrograman itu. Atau kita bisa dapat katakan kalau udah ada struct berarti dia variabel global ya. Variabel global ini berarti dia bisa digunakan di semua fungsi di satu pemrograman yang akan kita run atau yang akan kita compile nantinya. Nah, jadi kalau sudah ada struct, kalian tinggal ngakses nama struct-nya aja di berbagai fungsi yang kalian buat, nggak cuma di fungsi main, jadi enak. Dia penulisannya juga terjaga rapi ya, dan pada saat diakses oleh variabel diakses secara global dia juga bisa digunakan.
Kalian juga boleh kita coba mungkin sama-sama, kalau misalnya kita punya fungsi deh satu lagi, ya misalnya fungsi selain fungsi utama, misalnya dia juga bisa mengakses struct tersebut, ya. Jadi supaya sebenarnya kalau ini ya, kalau dari perbedaan itu atau keunggulan struct ini yaitu sesuai dengan namanya tadi, dia mengumpulkan mengumpulkan banyak tipe data di satu tempat, dan dia juga bisa menjadi variabel global, ya, variabel global yang bisa diakses di semua fungsi yang ada di satu pemrograman, ya. Jadi itu sih sebenarnya. Memang kalau secara yang lain ya, misalnya secara secara compile-nya atau secara yang digunakan di dalam memori itu nggak ngaruh banget di situ, ya. Tapi yang jelas kalau sudah menggunakan struct, berarti dia dianggap disitulah tempat satu variabel, dan di mana struct satu juga bisa mengakses struct yang lain, ya. Dan juga satu fungsi juga bisa mengakses banyak struct, ya. Di situ kalau nggak salah di slide juga sudah Ibu jelaskan, dia satu struct bisa diakses oleh struct yang lain lagi, ya. Jadi misalnya struct mahasiswa, ya, mahasiswa punya data ini, dan ternyata data nilai punya struct lagi. Nilai tersebut punya komponen yang lain, misalnya komponen tugas, UTS, UAS, ya. Jadi dia nested struct kita sebut, ya. Jadi dia struct mengakses struct lagi yang lain. Itu juga bisa. Jadi keunggulannya di situ dia teratur juga, ya, terstruktur. Oh, mahasiswa berarti dia punya komponen atau member apa aja, nama, nilai. Oh, ternyata di struct nilai, ya, struct nilai ini diakses dari struct mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa atau struct data, mahasiswa tersebut satu nama ini ternyata nilainya terbagi-bagi lagi, nilainya ada nilai tugas, UTS, dan UAS misalnya, ya. Terus ternyata struct UTS tadi misalnya dia keakses lagi, misalnya dia bisa diakses lagi oleh struct yang lain. UTS ternyata terbagi lagi, ada nilai pretestnya, posttestnya, kuisnya misalnya, ya. Jadi terstruktur apa yang kita tuliskan. Jadi kita sudah tahu, oh berarti mahasiswa itu selain punya nama, nilai itu terbagi lagi, ada nilai UTS, UAS, tugas. Ternyata nilai UTS terbagi lagi di struct yang lain, punya member lagi, ada pretest, posttest, tugas, gitu. Ya, jadi kita mudah melihat struktur dari bahasa atau pemrograman yang kita buat, ya. Itu sih kelebihannya dari struct ini, ya. Dia lebih enak lah kita membaca sebuah program atau codingan yang kita buat, ya. Tapi nggak ada ngaruhnya kalau untuk mengakses, maksudnya untuk penggunaan memori atau proses compile-nya berapa detiknya tuh sepertinya nggak terlalu ngaruh ke situ, ya. Jadi kita bisa coba lagi kalau misalnya kalian mau seperti yang tadi Ibu bilang, saya mahasiswa ini dia punya nilainya bisa diakses lagi di struct yang lain, di komponen nilai tadi itu, misalnya UTS itu diakses lagi di struct yang lain. Boleh kalau kita mau coba. Kalau main-nya kan hanya untuk nampilkan, ya, kalau main, ya. Jadi ya udah kita tinggal nambahin aja nambahin aja inputan, terus nambahin aja untuk ditampilkan. Mungkin kalau di main seperti itu. Nah, kalau yang struct, di dalam struct itu yang perlu kita mungkin coba latihankan. Oke, mari kita coba kalau begitu. Gimana cara bikinnya? Sambil dibuka slide-nya. Struct yang lain, ya, misalnya struct di dalam struct-nya. Nested struct tersebut. Cara penulisannya gimana? Kita buka slide berapa ini? 21, 22. Nah, seperti itu kurang lebih. 20, 21, 22, ya.
Berarti kalau misalnya sekarang kita punya struct nilai ya, kayak ini kan kalau ini struct tanggal ya, maksudnya tanggal masuk karyawan kan tiap orang berbeda tanggal masuknya, dan tanggal masuk itu pun terbagi lagi menjadi harinya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan. Itu kalau dari contoh di sini. Nilai anu dulu, nilai berarti UTS, UAS sama tugas. UAS. Bu, berarti kalau apa namanya Bu, kalau pengisian datanya dinamis kayak gini bisa pakai satu objek aja cukup Bu ya? Cukup. Oh, tadi karena statis ya. Oh, oke. Kalau tadi kan karena statis ya, kita mau ngisi per nama misalnya, per mahasiswa. Padahal aslinya bisa lebih mudah dengan dinamis seperti ini. Oke. Nah, gimana aksesnya tuh? Ya, izin bertanya Bu. Berarti seperti yang dikatakan Rozaki itu bisa kita bedakan deh kelasnya antara misalnya ada mahasiswa di sini kan. Ini misalnya ini kelas A. Terus kita tulis lagi mahasiswa 2, itu kelas B. Bisa gitu Bu? Bisa. Berarti nanti kita kan tinggal pada saat kita menampilkan ya, kita ngaturnya di for-nya aja. Ya kan? Jadi Iya, Bu. kita pada saat nampilin aja kita misalnya berarti mhs1.name .nama ke i, mhs1.nama ke itu name ke i, mhs1.nilai ke i. Berarti nanti mungkin di pada saat yang lain berarti mhs2 mungkin ya, mhs2.nama ke i ya. Kalau mau tetap for-nya satu ini aja juga enggak masalah ya. Kalau mau 2 for sendiri-sendiri biar nggak bingung juga boleh, ya boleh ya. Tapi kalau Ibu sarankan ya nggak apa-apa sih pakai 1 for aja. Cuma pada saat kita nampilkan itu berarti kita pakai objek yang berbeda. Cuma bisa juga kalau mau tetap satu nama objek MHS aja. Berarti kita bisa pisahkan for-nya misalnya. Ya, jadi misalnya I untuk kelas A, J untuk kelas B misalnya. Ya, boleh. Kalian ngakalinnya terserah, mau ngakalin dari objeknya silahkan, mau ngakalin dari for-nya juga boleh. Iya, Bu. Oke. Nah, ini berarti penulisan nestingnya gimana tuh nested-nya? Kan kita berarti punya punya member yang lain, membernya ada UTS, UAS, dan tugas. Nah, gimana caranya kita menuliskan nested-nya? Udah ada di integer nilai itu jadi struct nilai. Di atas, yang di oke, di situ atau di bawahnya? Di struct mahasiswa, di struct data apa di struct nilai? Coba lihat contoh. Di struct data apa di struct nilai kita naruhnya berarti? Kalau contoh dia sih Bu, kayak di karyawan itu di karyawannya dia. Di karyawannya ya. Nah, berarti kita coba aja deh. Nanti kalau salah kan bisa diganti. Oke. Coba berarti kita coba kasih di mana berarti? Nah, ya boleh lah. Boleh kalau mau pairnya paling bawah juga boleh. Misalnya data yang paling di bawah ya. Jadi struct nilai nama variabel baru lagi. Boleh kalau mau gitu. Berarti di struct nilainya gitu. Dikasih namanya lagi, nama objeknya. Kayak di slide nomor 20 ya.
Oke, kita coba dulu deh. Berarti kita sekarang mau mengakses. Nilai ke I, MHS dot. Nah, itu kan ya, langsung kelihatan ya. Enaknya di situ. Oke. Oh, berarti setelah akses mahasiswa, dot terus masuk ke nilai yang ada di struct data, baru lagi dot lagi tugas. Oh, berarti benar-benar runtut terurut. Jadi dia benar-benar masuk ke datanya masing-masing ya. Jadi kalau bisa kita bayangkan kayak ya pokoknya dia masuk tabelnya sendiri-sendiri deh. Tuh. Apa katanya errornya? Nilai ke I tugas. Nah, coba operand types are nilai and integer. Berarti nilai ke I. Oh, berarti struct nilai-nilainya itu kayaknya perlu diarraykan. Ya, Bu. Yang nilai-nilainya ini di struct nilai-nilai. Oh, ini. Oke, baru dah. Coba deh. Supaya Struct data has no member nilai. Nah, ini berarti dia kurang ini nih. Kurang pada saat pemberian nama. Ininya mungkin, Bu. Apa namanya? Ke I-nya. Boleh coba ditukar. Struct data has no member nilai. Oh, yang ini juga. Oh iya, belum. Ya. Salah. Bikin aja yang di atas kan. Sini ketinggalan. Iya, udah, Bu. Oke. Berarti I-nya yang di setelahnya berarti ya? Enggak. Iya, harus di akhir. Di akhir. Nilai tugas. Oh, ya. array-nya anunya maksudnya indeks yang
indeksnya. Di UTS, UAS sama tugasan tanpa ditulis arraynya. Tugas. Oke, udah Bu. Oke. Mantul. Oke ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita tambahkan lagi satu struct lagi. Kita tambah lagi kayak tadi. Iya, Bu. Misalnya struct-nya kita punya Tugas dua. misalnya UTS berarti ya dia ngehubunginnya ke UTS. Misalnya struct apa? Struct UTS mungkin? Tugas 2, tugas 1 mungkin. Ya, tugasnya ya Bu. Ya boleh. Tugas 1. Perlukah di-arraykan? Iya, perlu Bu. Berarti enggak di situ. Oh ya benar sih di situ. Struct tugas. Kemudian. Terus di sini berarti Kita pas masukin tugas dot bagian 1. siswa baru benar. Bagian 1 ke benar. Ini ada 2 tugas, berarti tugas 1, tugas 2 baru. Sampai bak aja itu atau sampai tugas 1 dulu lagi? Iya harus gini. Kan mahasiswa dot baru Terus bug. tugas ya. Oh, yang ini salah kayaknya. Oh iya, tugas. Ini salah. Harusnya bab. Tugas 1. Iya, udah ini benar. Belum dihapus. Itu satunya tugas 2 berarti ya? Iya, Bu. Lupa. Oke, udah segini. Tugas Bisa masuk. UTS 80. Nah. Itu masih C-in di bawahnya, Za? Yang mana? Yang Iya, ya. Pilih tugas. Untuk sih, jeli. Tapi nggak ngaruh ya? Ulang lagi nulis. Dah. Oke ya. Tinggal dirapiin. Memang kalau dari struct, kalau kita lihat di sini
kayak tadi kalau misalnya nested struct berarti kita harus perhatikan berapa kali dia mengakses ya, maksudnya mahasiswa dot baru berarti dia kan ngakses dulu ke apa namanya ke ini ya, baru itu punyanya nilai ya, terus baru ngakses ke bak itu bagian untuk tugas ya, jadi dia baru ngakses ke struct tugas, baru dia ngakses lagi membernya tugas. Berarti ada tugas 1 dan tugas 2. Ya. Nah, terus kalau misalnya ya terakhir ini nggak kerasa ya, ini udah 9:30 ternyata. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya kita coba punya fungsi satu aja fungsi untuk ngitung nilai tugasnya, bukan salah, maksudnya untuk ngitung nilai akhir. Oh iya. Kita punya fungsi di bawah, sepertinya di bawah data, hak data. Nah, kita punya fungsi Akhir. Parameternya berarti ada yang ini ada 4 nilai kan? Iya, 4. Nilai tugas 1, 2, UTS, UAS. ABC. Apa rumusnya, Bu? Rumusnya tambah aja deh semuanya. Oh, semuanya. Ini ada bobotnya. Ya, tambah semua bagi 4 gitu deh. A, B, bagi 4. Berarti kita perlu apa yang kita lakukan di bawah? Panggil. Akhir. C-nya keikut. Oh iya. Sorry. Ya per ini berarti nggak di bawah aja sih outnya. Di bawah jadinya. Coba. Coba dulu. Ada input lagi. Ya, Banyak. Dua kan? Iya, Bu. Melelahkan input. Bagus. Salah klik dong. Udah. Oke. Mantap. Berapa nilai akhirnya? 73. Nilai akhirnya 73 sama 84. 84. Oke. Ya, gitu ya. Jadi kalian bisa lihat tuh.
kita mulai tadi structure-nya dari yang paling sederhana ya, dari yang dari yang dia punya ada yang statis, dari yang punya mahasiswa 1, 2, 3, 4, kita masukkan masing-masing. Terus habis itu kita rubah jadi dinamis. Kalau dia sudah dinamis berarti kita membutuhkan for di sana, di mana for itu berarti kita jadikan dia array ya, jadi array-nya per masing-masing. Setelah itu baru kita coba struct nested ya. Jadi dia satu struct bisa mengakses struct yang lain lagi. Ya. Jadi maksudnya seperti ini, dan cara pengaksesannya kalian bisa lihat dari contoh yang sudah yang sudah Iza ketikkan di sini. Enaknya dev ini ternyata dia sudah bisa mengakses langsung ya. Jadi kalian nggak perlu mikir lagi. Nah pada saat dia dot, berarti dia sudah langsung melihat tuh yang mana yang perlu kita akses. Mau tugas 1, atau mau UTS, mau AS, ya tergantung dari, yang penting kalian menuliskan ya deklarasinya benar nih di struct-nya nih. Ya. Seperti ini misalnya boleh kalian taruh di paling bawah ya, di paling bawah untuk parent-nya yang paling besar, maksudnya yang struct yang paling banyak isinya misalnya, atau yang nanti akan yang terpecah-pecah lagi ya, kayak ini misalnya struct data yang ditaruh paling bawah itu ada nilai nilainya ini yang diakses lagi oleh struct yang di atasnya, tugas ini diakses lagi oleh struct yang di atasnya ya. Untuk objeknya berarti kalau untuk tugas ada bug, yang untuk nilai ada baru. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain? Berarti Bu, kan kalau kita lihat walaupun kita punya tiga nested struct, tapi kan kita cuma pakai satu objek itu yang di yang di data, di struct data aja, tapi berarti bisa begitu ya, nggak perlu yang di struct tugas, struct nilai itu pakai objek juga. Oh, oke. Jadi kita enak kan, kita di main udah cukup satu aja ya, nggak punya tuh kita ini lain ya, maksudnya nggak punya kita deklarasi variabel yang lain tuh selain masuk doang. Itu sih enaknya enggak perlu deklarasi banyak-banyak. Jadi kita nggak perlu tuh lagi nyari, tadi apa namanya ya saya deklarasiin kalau saya sebanyak ini misalnya kan. Iya sih, benar banget. Jadi kita udah punya sudah punya variabel terstruktur gitu ya, variabelnya sudah dijadiin satu sendiri ya. Jadi nilai untuk mengakses mahasiswa member mahasiswa sendiri, untuk mengakses nilai sendiri, ternyata tugas ada komponen yang lain, misalnya kalau mau UTS ada komponen yang lain, UAS ada komponen yang lain juga bisa di variabel yang berbeda-beda. Kan enak jadinya bacanya, oh ini punyanya ini punyanya ini. Ya, cuma memang di struct ini agak ribetnya pada saat kita ngakses gini ya. Kalau semakin nested, ya semakin panjang kita aksesnya gitu. Itu sih yang perlu kita ini. Cuma enaknya dev ini tadi ternyata dia di dot aja dia sudah muncul gitu kan. Yang penting kita ngasih namanya yang benar tuh di masing-masing struct-nya. Oke, ya itu ya tadi kita juga sudah coba masukkan satu fungsi ya, pengaksesan melalui fungsi juga sudah kalian coba seperti itu ya, kalau ada fungsinya ya. Jadi mengakses di mainnya tetap kita pakai akses secara struct ya, dan dan ada array-nya kalau dia dinamis seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, perlukah kita, tapi tinggal 4 menit. Kita ada Ibu punya berapa soal dikit kayaknya ya di situ. Ada latihan beberapa. Ibu jadiin forum aja ya, biar ada dapat nilai tambahan gitu. Iya, tapi mungkin buat Iza, Jaki cukup sudah ya, nggak usah ikut jawab forum dah. Kayaknya udah itu aja perasaan yang Ibu tulis gitu di ini. Nah, ini lagi. Udah banyak kayaknya. Udah lebih 20 mungkin tabungannya.
Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Iya, Bu. Ya, yang udah banyak, yang misalnya kita kasih kesempatan ke teman-temannya. Ya, kalau bisa nih, ayo dong yang lain nih, yang apa namanya, terus kan sudah Ibu catat, sudah ini ya, apa namanya, dari yang forum sebelumnya juga. Kalau misalnya ini, apa namanya, jadi forum yang sebelumnya itu yang Ibu catat kan kalian banyak tuh jawab di semua nomor kayaknya, mungkin ada yang nyoba di semua nomor. Ibu hanya ambil di satu nomor aja ya, maksudnya supaya nilainya nggak tumpuk-tumpuk. Sama seperti di kelas, kalian cuma punya kesempatan satu kali ya. Jadi pada saat misalnya temannya nggak bisa jawab, baru boleh lagi gitu ya. Nah, ini juga sama, berarti yang sudah di forum pun sudah Ibu catat. Nah, tapi kalau yang sekarang ini juga silakan ya, silakan yang belum pernah sama sekali tuh punya tabungan, monggo ya. Siapa tahu nanti pada saat akhir-akhir kalian harusnya yang dapat D+ dengan tabungan ini kalian bisa dapat A gitu kan, lumayan. Ya, oke. Itu aja. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Sudah oke semuanya struknya? Ya, kalau sudah oke kita akhiri berarti kuliah hari ini. Terima kasih banyak Iza yang sudah membantu untuk share screen ya. Sebenarnya Iya, Ibu, Bu, sama-sama, Bu. Ibu bisa aja sih Ibu yang share screen ya, tapi biar kalian nyoba nih sama-sama. Ya. Enaknya di Iza dia sudah terbiasa tuh ngetik ini, jadi nanti di praktikum bisa lebih cepat mungkin. Amin, Bu. Oke, ya, yang lain juga nyoba ya, jangan sampai nggak nyoba. Bu, izin stop share ya, Bu. Ya, makasih. Ya, sama-sama, Bu. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Sudah oke semua? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Minggu depan, nah nanti kita umumkan kemudiannya, tapi yang kalau misalnya minggu depan kita kuliah, otomatis berarti tetap ya sesuai jadwal minggu depan kita pretest post-test kayak sebelumnya. Ya kan materi terakhir minggu depan pointer. Ya, materi terakhir minggu depan pointer, seandainya kalian praktikum juga praktikum akhirnya pointer. Terus nanti setelahnya kita latihan, kalau enggak, kalau mepet ya kita ini aja, apa namanya, kuis langsung. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak. Kalau malu bertanya di sini boleh japri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.